kalian semua teman-teman Virgo dimanapun kalian berada. Bacaan ini ya monthly reading teman-teman ya, ini adalah bacaan bulanan dimana kalian bisa temui tema ini bakalan setiap bulan ya. Dan buat kalian semua yang ketinggalan, kalian boleh lihat di playlist ya, karena udah disendiriin teman-teman ya, per bulan ataupun per zodiaknya. Semoga berkenan buat kalian semua. Apa sih yang perlu kamu waspadai teman-teman ya? Waspadai ini dalam artian per zodiak nanti kita bakalan baca ya, dalam artian hubungannya Virgo terkoneksi dengan zodiak yang lainnya ataupun Virgo yang jomblo itu seperti apa yang perlu kalian waspadai di bulan ini, bulan Oktober ini. Dan semoga ini bisa jadi semangat ya buat kalian semua, bisa sarana introspeksi juga kalau misalkan kalian sedang mengalami problem-problem tersebut. Well ya, problem yang masih belum bisa terselesaikan di dalam hidupnya kalian boleh coba alternatif ya untuk mendengarkan Oracle Card Indonesia Sound Therapy, channel ketiganya Oracle Card Indonesia teman-teman. Itu adalah audio sound therapy yang bisa kalian pakai untuk sarana menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik. Teman-teman yang masih belum tahu caranya kayak gimana untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik dalam hidup, tapi kepingin berubah ke arah yang jauh lebih baik, cus menuju ke sana. Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, dengarkan secara konsisten teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ada yang bingung, kalian boleh komentar di bawah video tersebut, nanti pasti akan dibalas ya. Dan juga buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya, which is emailnya adalah oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition juga pastinya berlaku. Well, kita baca yuk teman-teman ya, untuk kalian semua Virgo. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play out a beautiful word for you. Yang pertama, kita bakalan lihat buat kalian yang sedang tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Oke, ada pengaruhnya Jupiter teman-teman ya. Pengaruh Jupiter ini berkaitan dengan pertumbuhan. Kalau kita bilang pertumbuhan, lalu juga perkembangan terhadap sesuatu hal ya. Dan besar kemungkinan ya growth ini ya, dari campur tangan Jupiter ada potensi-potensi perjalanan jarak jauh ya teman-teman ya. Entah itu keluar kota, keluar negeri ya, keluar angkasa mungkin ya. Naik ini dong spaceship ya. Nah, belajar bangkit kalau misalkan kamu sedang merasa jatuh di bulan ini teman-teman ya. Dan jangan sampai kehilangan harapan saat jatuh ya, benar-benar tetaplah pegang harapannya kamu, keberaniannya kamu, karena nanti ada masanya di mana segala sesuatunya akan membaik ya. Seperti itu. Ketika kita kehilangan, maka kita sudah dipersiapkan sesuatu hal yang pasti jauh lebih baik. So you don't need to worry teman-teman ya. Seperti begitulah, dan momen yang cukup bagus sebenarnya buat kalian mengembangkan diri ya, upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Oke, upgrade keterampilan juga bisa. Nah, ini adalah untuk kalian yang jomblo atau tidak sedang terkoneksi dengan siapapun. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk kalian Virgo yang terkoneksi dengan teman-teman Aries. Well, ada Pluto di sini ya. Pluto adalah planet yang kalau di sini diidentikan dengan kelahiran kembali, kematian, kelahiran kembali, menutup satu fase yang lalu ya, dan menuju fase yang baru atau membuka fase yang baru. Well, apa yang perlu diwaspadai di bulan ini buat kalian Virgo Aries ya? Untuk lebih terbuka, lalu juga tidak yang namanya perlu berahasia ya, tidak perlu berahasia. Buat teman-teman yang potensinya sedang mengalami hubungan-hubungan yang berbahaya ya, jangan ya teman-teman ya, jangan terlibat hubungan-hubungan yang berbahaya, karena ini bulan ini benar-benar lagi kurang baik ya teman-teman. Seperti itu. Gak di bulan ini pun juga janganlah gitu kan ya. Gak di bulan ini pun juga jangan berhubungan yang berbahaya. Hubungan berbahaya contohnya kamu berhubungan dengan orang yang udah punya istri, udah punya suami gitu kan ya, ini berbahaya pakai banget gitu.
Seperti ini ya, kamu udah punya istri, udah punya suami, udah punya pasangan, tergoda. Nah, itu namanya juga hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Oke, lalu untuk Virgo, Taurus ada Saturnus di sini. Which is kalau misalkan kita lihat Saturnus berkaitan dengan batasan, keterikatan, hal-hal yang membatasi ya. Jadi buat kalian yang terkoneksi dengan Taurus ya, untuk teman-teman Virgo di bulan ini belajar yuk teman-teman ya, untuk apa sih hati-hati dengan kesenangan-kesenangan sesaat yang kadang-kala membuat segala sesuatunya jadi nggak seimbang. Contoh seimbang antara pekerjaan dan relasi ya, udah tahu nih ya kerjaannya padat banget ya, tapi waktunya nggak dialokasikan untuk pasangan. Nah jangan teman-teman ya, jadi imbangi yuk gitu supaya balance hidupnya kamu. Oke? Sekarang kita bakal lihat untuk Virgo yang have connection dengan Gemini. Kalau dilihat di sini ada ekspresi ya, ekspresi sesuatu hal yang dirahasiakan, sesuatu hal yang disembunyikan teman-teman. Nah, bulan ini adalah bulan yang baik untuk belajar lebih apa adanya dalam satu hubungan teman-teman ya. Karena kalau misalkan kamu tutupin perasaannya kamu sendiri yang menderita, kamu sendiri yang nelan segala sesuatunya, ya gak bakalan sehat lah buat kondisi diri, kondisi badan, kondisi mental, kestabilan mental terutama ya teman-teman ya. Seperti itu, belajar lebih terbuka, belajar lebih apa adanya. Oke, kejujuran dalam sebuah hubungan itu penting. Oke. Selanjutnya kita lihat buat kalian semua Virgo yang berkaitan terkoneksi dengan Cancer. Ada Neptunus tentang sesuatu hal yang tidak jelas ya. Tidak jelasnya di mana bulan ini. Kalau ada masalah gak usah ditunda ya, diselesaikan teman-teman ya. Karena kalau kamu tunda ya percuma kan, besok-besok juga kamu tetap yang namanya bertanggung jawab juga harus diselesaikan. Ya, hati-hati dengan pikiran ya, terjebak di pikiran sendiri, ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu yang gak bawa kebaikan ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ini Virgo Cancer. Lalu kita menuju ke Virgo have connection dengan Leo ya. Ada Saturnus ya. Lagi teman-teman, Saturnus lagi. Nah, kita lihat tentang batasan-batasan ya, batasan-batasan yang mungkin hadir ya, mengingatkan kalian ya, yang saling terkoneksi untuk apa sih? Untuk move on, untuk menuju ke satu fase yang jauh lebih serius, ke satu fase yang jauh lebih real ya. Dan hindari hubungan-hubungan dengan keterikatan yang sangat tidak jelas. Sebentar A, sebentar B, bisa sebentar C. Sebentar bisa bareng, sebentar bisa enggak, sebentar bisa begini, sebentar bisa begitu. Hindari hal-hal yang seperti itu. Ya, oke. Kita lihat untuk yang selanjutnya. Untuk teman-teman Virgo yang have connection dengan juga Virgo. Pluto adalah hal yang berkaitan dengan kematian, kelahiran kembali juga. Nah, kalau kita di bulan ini ya, Virgo ketemu Virgo ini belajarnya apa ya? Belajarnya untuk tidak terjebak di masa lalu. Satu fase yang sudah lama seharusnya dilepaskan ya, belajar dilepaskan teman-teman. Memulai lagi satu awal atau fase yang baru. Belajar untuk lebih terbuka ya, satu sama lain juga jangan terlalu takut untuk menyampaikan perasaan. Kalau kamu yang mencari waktu untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan yang tepat, itu bagus. Tapi kalau misalkan kamu takut ya menyampaikan sehingga itu tertunda-tunda, itu yang gak bagus teman-teman ya. Seperti ini. Oke, ini adalah Virgo yang have connection dengan Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo juga. Nah, sekarang kita akan lihat untuk Virgo yang have connection dengan Libra. Oke, ada Taurus, Venus ya. Jadi kalau misalkan dilihat ini adalah tentang cinta, tentang kasih ya. Buat kalian yang sedang berhubungan ya, Virgo Libra.
belajar untuk lebih tulus yuk. Bukan berarti kamu sekarang gak tulus ya teman-teman ya, tapi kalau misalkan kamu masih menghitung, kamu masih menimbang, kamu masih gampang dipengaruhi sama kompor-kompor di sekitarnya kalian, dan malah justru kalian juga ikut-ikutan ngompor-ngomporin, ya bicara ya juga gak bagus teman-teman ya. Ini kalian perlu waspada di sana, karena bisa jadi menyebabkan konflik yang gak ada ujungnya nanti ya. Oke, selanjutnya ada Virgo, Scorpio, ada Neptune ya. Neptune ini adalah tentang ketidakjelasan teman-teman ya. Gak jelas, sesuatu hal yang gak pasti, sesuatu hal yang tidak jelas ya. Kalau kita lihat di bulan ini ya, besar kemungkinan apa yang perlu diwaspadai adalah tentang hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya ya. Hubungan-hubungan yang tanpa komitmen ya, sebenarnya ini juga hal yang akan membuat kamu kerepotan sendiri pada akhirnya nanti ya, seperti itu. Jadi hindari teman-teman hubungan yang gak ada ujungnya, hubungan-hubungan yang tanpa komitmen ya. Dan juga belajar untuk jauh lebih fleksibel, gak usah yang namanya terlalu kaku dan gampang terbawa mood ya, karena ya bakalan ini dong ya, hubungannya berdasarkan mood itu susah ya, susah bertahan maksudnya. Kita lihat ya untuk Virgo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius ya. Ada Sun di sini. Kalau kita lihat Sun ini berkaitan dengan kejelasan ya. Hati-hati apa? Hati-hati belajar untuk melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu teman-teman. Yang namanya emosi sesaat pasti bakalan bikin sesat ya. Jadi yang perlu kalian waspadai adalah belajar melepaskan ya. Kalau misalkan hal-hal tersebut adalah hal yang gak mungkin ya, relationship yang gak bawa kebaikan buat hidup kamu, ya belajar dilepaskan. Yang dilepaskan ya, kalau memang kamu melepaskan personnya ya that's okay. Tapi kalau misalkan ini bisa diartikan yang lain ya teman-teman, melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan. Contoh ya, udah tahu emosi yang sesaat gak baik ya, itu dibawa-bawa terus. Selalu yang namanya bawa-bawa mantan, nah itu dibawa-bawa terus. Nah itu dilepaskan teman-teman ya. Contohnya adalah kayak begitu. Susah move on ya. Dan kalau misalkan kamu terlalu setia pada satu masa ya, sebenarnya kamu bukan setia sama orangnya, tapi pada kenangannya. Belajar melepaskan teman-teman, dan belajar untuk membuka hati ya, seperti itu. Oke, lalu kita lihat untuk teman-teman Virgo, Capricorn, ada Mars di sini. Wais ya, bulan ini bulan ujian buat kalian teman-teman ya, tetapi semoga kalian bisa melampaui hal tersebut ya. Ada emotion, dan yang perlu kalian waspadai adalah belajar untuk lebih bersabar. Gak gampang yang namanya terbawa emosi-emosi sesaat yang pada akhirnya bisa kamu sesali ya pada akhirnya. Lalu minimalis hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang menjadikan itu jauh lebih besar dalam suatu hubungan ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk Virgo, Aquarius, ada Mercury di sini ya, which is kalau kita bicara mengenai Mercury itu adalah kita bicara mengenai pergerakan, sebuah gerakan, sebuah perubahan ya. Apa yang perlu diwaspadai ya di bulan ini? Itu lebih ke kayak belajar apa adanya ya, dan menghargai proses teman-teman. Gak bisa sebentar A sebentar B seenak jidatnya kita gitu kan. Jangan gantung hubungan-hubungan yang memang gak ada ujungnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat yang selanjutnya ada Virgo, Pisces ya. Ada Mercury juga tentang perubahan, tentang pergerakan, sebuah hal yang bisa membawa perubahan ya. Kalau ini sih lebih ke hati-hati dengan jebakan-jebakan kejenuhan dan kebosanan ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat buat kegiatan bersama yang positif, kreatif, ini akan sangat membantu sekali teman-teman ya. Jadi supaya nggak bosan, supaya nggak jenuh, gimana caranya gitu kan. Seperti itu ya. Dan hati-hati kalau misal gini, kita berpasangan sama seseorang, kita jalin koneksi dengan seseorang ya, kita pasti mau melakukan yang terbaik. Demikian pula gitu kan sebaliknya, dia pun juga pasti mau melakukan yang terbaik dengan versi masing-masing. Tapi sayangnya kebaikan atau
ketidakbaikan itu adalah persepsinya masing-masing ya. Kamu punya persepsi baik sendiri, aku pun juga punya persepsi baik sendiri. Nah, karena apa yang menurut kita baik kan ya belum tentu juga baik gitu loh teman-teman. Nah, sayangnya ya ini pada akhirnya tidak melibatkan satu sama lain dan malah bikin capek, bikin terluka, bikin kecewa. Nah, jadi complicated teman-teman ya, karena mengundang pikiran yang pada akhirnya kayak macam-macam gitu. Oke, jadi saling melibatkan mungkin akan jauh lebih baik. Well, ini buat kalian semua readingan kali ini ya. Semoga ini bisa jadi motivasi yang baik buat kalian semua, mengarah ke arah yang jauh lebih baik, memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan kalian dengan orang-orang yang kalian sayang. Dan kalaupun masih belum teratasi teman-teman, kalian boleh mencoba di Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Dengerin deh yang untuk make koneksi-koneksi yang baik ya, dengan melakukan perubahan diri tentunya ya, seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita bakalan jumpa lagi ya di next di next monthly reading dengan tema yang sama di bulan depan teman-teman. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.